Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Oke, apa kabar nih kalian semua? Baik. Iya, oke. Ibu senang melihat kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu izin duduk ya untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya, sebelum mulai ke topik pembelajaran kita pada siang hari ini, kita absensi terlebih dahulu ya. Untuk Tashi, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, teman-temannya pada hadir semua? Kebetulan ada yang sakit. Ada yang sakit? Oke, terima kasih. Oke anak-anak semuanya masih pada semangat? Semangat, Ibu. Semangat ya, kalau dalam pelajaran kita harus fokus, sebentar aja kita belajar dengan pembelajaran mengenai teknik pengaplikasian highlight. Oke, sebelum mulai ke inti pembelajarannya, Ibu mau kasih tahu tujuan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ibu harap anak-anak semua bisa mengetahui dan mengenal bagaimana teknik pengaplikasian highlight pada wajah. Karena banyak sekali bentuk-bentuk wajah, jadi kalian perlu pahami terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita masuk saja ke materi pada siang hari ini. Ibu sudah buatkan media pembelajaran yaitu PowerPoint. Apakah kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke anak-anak semua, kita langsung masuk aja ke materi pembelajaran pada siang hari ini mengenai teknik pengaplikasian highlight pada rias wajah. Sebelum kita mengetahui teknik-tekniknya, kita perlu ketahui terlebih dahulu pengertian dari highlight wajah itu sendiri. Oke, bisa terlihat pengertiannya? Untuk highlight itu sendiri, pengertiannya salah satu teknik makeup yang berfungsi untuk menegaskan bagian wajah yang memantulkan cahaya alami pada beberapa bagian pada wajah. Dan biasanya pengaplikasian highlight ini digunakan di bagian area-area tertinggi pada wajah seperti tulang wajah, tulang alis mata, tulang hidung, atau di bagian cupid's bow. Dan biasanya penggunaan highlight ini digunakan untuk memberikan efek-efek cahaya alami pada wajah yang biasa anak-anak zaman sekarang glowing ya, shimmer, ada shimmer-shimmernya, shiny-shiny-nya gitu. Jadi membuat wajah kita ini tampak lebih segar dan bercahaya. Oke, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita lanjut ke teknik pengaplikasiannya. Oke, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita lanjut ke teknik pengaplikasiannya. Tapi sebelumnya Ibu sudah pernah bilang, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk wajah seperti apa dan titik-titik di mana saja untuk kita aplikasikan. Karena bentuk wajah manusia kan banyak, jadi kita perlu kenali terlebih dahulu bentuk-bentuk wajahnya. Yang pertama di sini ada bentuk wajah hati. Untuk bentuk wajah hati itu kita bisa aplikasikan di bagian bawah mata, mulai dari sudut mata hingga pinggir mata, serta ke bagian tulang pipi dan tengah dahi serta tulang tengah dagu. Kita perlu aplikasikannya sedikit demi sedikit. Selanjutnya bentuk wajah bulat. Bentuk wajah bulat ini bentuk wajah yang punya ilusi wajahnya itu rada cabi. Jadi kita juga perlu hati-hati untuk memberikan kesan lebih proporsional. Kita bisa gunakan di bagian tengah dahi dan tengah dagu serta bagian bawah mata. Bentuk wajah yang ketiga ada bentuk wajah kotak. Bentuk wajah kotak kita bisa aplikasikan di bagian tengah dagu serta di bagian bawah mata dan alis mata. Lanjut ke bentuk wajah selanjutnya. Bentuk wajah selanjutnya adalah ada bentuk wajah oval. Bentuk wajah oval ini bentuk wajah yang paling proporsional dan banyak orang pengen. Tetapi kita juga perlu aplikasikan dengan tepat, karena kalau tidak bakal memberikan bentuk wajahnya itu malah tampak lebih cabi kalau kita salah mengaplikasikan bentuk highlightnya ini. Bentuk wajah oval ini kita bisa aplikasikan di bagian tengah dahi dan bagian tengah dahi serta bagian tengah dagu dan bagian bawah mata serta tulang alis mata untuk memberikan kesan wajah kita tuh lebih bercahaya dan bentuk wajah oval ini bisa lebih proporsional. Bentuk wajah yang selanjutnya ada bentuk wajah oblong. Bentuk wajah oblong ini bisa kita aplikasikan di bagian bawah mata dengan bentuk segitiga terbalik. Kita jangan salah ya bentukannya, biar kesan highlightnya itu lebih terlihat di bentuk wajah oblong. Dan yang terakhir ada bentuk wajah diamond. Bentuk wajah diamond ini kita bisa aplikasikan di bagian bawah mata serta bagian tulang alis mata, dan bisa di daerah tengah dahi dan tengah dagu juga. Kita bisa aplikasikan dengan tepat jika kita mengerti bentuk-bentuk wajah manusia ini.
Oke, sampai di sini ada yang masih belum paham untuk bentuk wajah serta titik-titik pengaplikasian highlightnya? Paham Bu? Paham. Sudah paham. Oke, semua sudah paham pengertian highlight, bentuk-bentuk wajah serta teknik pengaplikasiannya. Ternyata masih banyak di antara kita yang masih salah dalam pengaplikasian highlight ini, karena kita perlu pahami terlebih dahulu, tidak asal mengaplikasikan highlight. Ternyata masih ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Di sini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pengaplikasian highlight. Yang pertama, terlalu banyak menggunakan produk. Jadi yang kita tahu, kalau kita terlalu berlebihan itu kan tidak baik. Jadi dalam pengaplikasian highlight juga gitu. Kita menggunakan produk secukupnya saja, sedikit demi sedikit. Kalau dirasa kurang, kita bisa tambahkan sedikit-sedikit. Yang kedua, menerapkan produk di tempat yang salah. Kayak tadi kita sudah pelajari ada beberapa titik-titik yang harus kita aplikasikan. Kita perlu aplikasikan produk highlight ini di titik-titik yang tepat sesuai dengan bentuk wajah. Yang ketiga, krim highlighter di atas powder foundation. Jadi kalau kita menggunakan produk yang bentuknya powder, pasti kita harus menggunakan produknya juga, highlightnya yang bentuknya powder juga. Jangan sampai kalian menggunakan produk foundation yaitu kan dalam bentuk krim, tapi kalian timpa powder highlight ini dalam bentuk powder. Pasti hasil makeup kita akan jadi lebih cracky atau tidak smooth. Jadi pastikan penggunaan ini harus istilahnya apple to apple. Kita gunakannya krim, ya highlightnya juga yang krim. Kalau foundation bentuknya powder, gunakannya juga highlight yang powder. Selanjutnya, tidak memperhitungkan cahaya di luar ruangan. Kita perlu perhatikan, kita gunakan makeup ini di luar ruangan, apakah di dalam ruangan. Kalau kita gunakan di luar ruangan, pastikan penggunaan produknya itu yang lebih shimmer atau biar dalam bentuk malam hari itu terlihat orang-orang di pesta tersebut. Atau kalau kita gunakan di dalam ruangan, pastikan kita gunakan produk yang lebih minim, jangan too much. Oke? Selanjutnya, salah memilih shade. Dalam pemilihan shade ini tidak hanya dalam pembelian atau penggunaan foundation ataupun bedak, tapi dalam penggunaan highlight juga kita perlu gunakan shade yang tepat dalam kulit kita. Jadi kita perlu tahu dulu shade kulit kita itu apa sih. Jadi dalam penggunaan highlight juga kita harus memilih shade yang tepat kulit kita. Oke? Sampai sejauh ini dalam permasalahan yang sering terjadi, apakah ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan? Paham Bu. Sudah paham ya? Oke, karena sudah paham, kita lanjut ke penugasan. Ibu ingin memberikan ilustrasi dari salah satu permasalahan di sini, yaitu mengenai kalau misalkan kita gunakan produk ini tidak sesuai atau tidak tepat, apa yang akan kalian lakukan atau penanganan apa yang bisa kalian lakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian diskusikan terlebih dahulu. Misalkan kalian ada yang belum paham, bisa tanyakan ke ibu ya. Ayo silakan dikerjakan masing-masing. Siap Bu. Oke, Tasya ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih Bu, udah cukup paham. Udah cukup paham, udah bisa ya? Iya. Oke. Bagus, sudah cukup paham ya berarti yang materinya ya? Iya. Oke, dilanjutkan ya Tasyi. Bu. Baik anak-anak semuanya, sudah selesai untuk diskusinya? Sudah Bu. Sudah, oke. Kita perwakilan saja ya untuk menjawabnya hasil diskusi kalian. Mungkin bisa Tasyi bantu dijelaskan hasil diskusi kelompoknya mengenai permasalahan yang sudah Ibu berikan? Jadi itu kalau misalkan setelah apa yang tadi Ibu sampaikan juga, kalau misalkan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tadi dijadikan ilustrasi itu dijawabnya bisa dengan kita tuh menyesuaikan dengan produknya. Kalau misalkan kita pakai produk yang krim, berarti kita harus pakai produk highlighter juga yang krim supaya sama-sama terkombin dengan baik dan hasilnya juga nggak tricky kan Bu. Iya. Nah, sedangkan kesalahan yang terjadi itu kan biasanya makanya produknya krim tapi highlightnya malah yang powdery itu kan jadinya tricky gitu Iya. sih Bu. Betul, baik, tepat sekali ya. Berarti anak-anak semua sudah paham ya dengan materinya. Terima kasih excellent untuk Tasyi. Terima kasih tepuk tangan untuk Tasyi. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Berarti sejauh ini kalian sudah paham ya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan untuk materi pada siang hari ini? Tidak Bu. Oke, sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Oke, karena kalian sudah cukup jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu boleh balik bertanya untuk kalian biar Ibu tahu sejauh mana kalian memahami materi ini. Boleh. Oke, untuk
pertanyaannya, pengaplikasian atau teknik pengaplikasian highlight untuk bentuk wajah oval itu apa saja? Tadi itu bentuk wajah oval itu ada bagian tengah dahi dan juga bagian tengah dagu sama bagian di bawah mata sama alis mata kalau nggak salah. Oke, sekarang untuk pertanyaan kedua, kalau untuk bentuk wajah hati nih, teknik pengaplikasian di mana aja? Itu ada di bawah mata, mulai dari sudut mata, ujung mata sampai ke tulang pipi. Jadi membentuk segitiga terbalik, sama di tengah dahi sama di tengah dagu. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk prestasi untuk teman-teman semuanya. Berarti kalian semua udah paham ya untuk materi teknik pengaplikasian highlight pada rias wajah ini. Udah paham semuanya? Paham, Bu? Oke, anak-anak semua, karena kita sudah selesai membahas materi pengaplikasian teknik wajah ini, Ibu tutup dulu saja untuk pembelajaran pada siang hari ini. Untuk pada siang hari ini, Ibu tarik kesimpulan teknik pengaplikasian wajah merupakan teknik salah satu teknik make up pada wajah yang untuk memberikan efek bercahaya atau cahaya alami pada wajah yang pada tekniknya itu sendiri diaplikasikan di bagian-bagian tertinggi seperti tulang alis mata, tulang hidung, tulang pipi, serta cupid's bow. Yang kita juga perlu mengetahui bentuk-bentuk wajah manusia itu sendiri sebelum memberikan titik teknik pengaplikasian wajah itu. Baik anak-anak semuanya, untuk pertemuan selanjutnya Ibu kasih kalian tugas untuk membawa produk highlight yang kalian punya di rumah, baik itu dalam bentuk krim ataupun powder. Kalian bisa bawa ke sekolah untuk kita bahas terlebih dahulu bahan-bahan serta manfaat dari bentuk powder serta krim itu sendiri. Oke, ada yang belum paham untuk penugasannya? Paham, Bu? Sudah paham. Jangan lupa untuk dibawa minggu depan ya anak-anak. Baik, pembelajaran hari ini karena kita sudah buka dengan doa, kita alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Baik, Ibu izin duduk untuk berdoa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih banyak anak-anak semuanya untuk pertemuan siang hari ini. Kalian sangat excited, kalian belajarnya juga sangat semangat. Ibu harap dari materi yang Ibu berikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalian juga bisa terapkan untuk praktek kalian make up ke depannya. Semoga kalian sukses selalu. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak.